Pokoknya kecil. Antum lihat bid'ahnya Khawarij, kecil kan? Dari mulai berzikir apa? Zikir jama'i di Masjid Kufah. Zikir dianjurkan dalam Islam, tapi berjamaah dan juga ada pemimpinnya yang memimpin untuk berjamaah, nggak ada dalam Islam. Maka ditegur oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan ternyata orang-orang yang zikir jamaah itu bergabung dengan siapa? Khawarij untuk memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Awalnya kecil. Dari zikir jamaah ini bid'ah. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama yang Nabi nggak contohkan, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada agama ini. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Padahal Allah sudah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Kan setiap yang baru dalam agama bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Setiap yang baru dalam agama bid'ah. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. An-nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Battal Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibana. Nah jelas maksiat dengan bid'ah lebih besar dosanya, dosa apa? Bid'ah lebih besar dosanya. Lebih besar karena menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, atau perkara yang baru dalam agama antum jauhkan. Nabi suruh jauhkan, jauhi semua perkara yang baru dalam agama yang enggak ada, karena agama Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau ketika menjelaskan tentang ayat ini, ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata beliau, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama yang Nabi nggak contohkan, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada agama ini. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Padahal Allah sudah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang apa saja yang tidak menjadi agama di zaman Nabi, sekarang juga tidak jadi agama. Jadi nggak boleh ada yang baru, karena Nabi sudah jelaskan semuanya, agama Islam sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Ya sempurna agama ini. Jadi Nabi ingatkan, hati-hati kepada perkara yang baru dalam masalah agama. Perhatikan ya, masalah agama. Kalau masalah dunia yang baru, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Orang mau bikin komputer, pesawat, segala macam, terserah. Tapi agama harus kembali kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, Nabi bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Yang mengatakan setiap yang baru dalam agama bid'ah siapa? Rasulullah SAW.
Setiap yang beragama bid'ah. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah yang fasih dalam berbahasa Arab. Bid'ah. Dan Nabi juga mengatakan yang ke-9, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Yang mengatakan semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah SAW. Di dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah, nggak ada. Nabi katakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Di dalam riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi ketika khutbah Jumat Nabi ingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu riwayat Nasai dan sahih riwayatnya. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang mengatakan juga Rasulullah SAW. Makanya kalau udah seperti ini kita wajib berhati-hati. Nggak bisa bermain-main dengan masalah yang seperti ini. Ini bid'ah masalah besar. Karena berbahaya. Antum lihat tentang penjelasan tentang bid'ah di dalam buku ini. Di mulai halaman 75. Imam Asy-Syatibi di halaman 77. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan tentang bid'ah, kata beliau, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-I'tisam di awal-awal nih, kitab Al-I'tisam. Beliau memberikan definisi tentang bid'ah di awal-awal dalam kitab Al-I'tisam. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada dasar sama sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di halaman 76 bahwa bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib ataupun anjuran. Kemudian bid'ah itu sendiri ada dua macam. Pertama bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan. Yang kedua bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah. Dan banyak penjelasan yang berkaitan dengan bid'ah ini. Dan bid'ah ini berbahaya dalam Islam. Dan bid'ah juga ada dibagi tentang bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah, ada penjelasannya di sini. Dan bid'ah itu untuk melihat di halaman 84. Di halaman 84 Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Battal Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibana. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, dan pelaku maksiat masih mungkin dia untuk bertaubat dari maksiatnya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Kenapa sulit? Karena mereka menganggap baik perbuatannya. Tapi kalau orang berbuat maksiat, dia minum khamar atau dia berzina atau yang lain, ketika diingatkan dia mengakui saya salah. Tapi kalau pelaku bid'ah tidak, kok kamu larang saya berbuat kebaikan? Dan kita nggak larang, kita tanya yang antum lakukan ini ada nggak contohnya Rasulullah? Karena dalam masalah ibadah bukan larangan, dalam masalah ibadah kembali kepada apa? Contoh, dalil. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya ada atau tidak? Kalau keduniaan, larangannya ada nggak? Makanan ini haram, mana larangannya? Ada nggak dalilnya? Ini nggak boleh, bukan contoh. Tapi kalau ibadah, contohnya ada apa tidak?
Kembalinya kalau ibadah contoh. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Kenapa? Dengan banyaknya orang berbuat bid'ah, orang tambah jauh dari agama ini. Karena jelas maksiat dengan bid'ah lebih besar dosanya, dosa apa? Bid'ah lebih besar dosanya. Lebih besar karena menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriah, kata beliau, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun, karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Seperti itulah setiap bid'ah yang terjadi pada umat ini. Pada awalnya kecil dan remeh, mirip dengan kebenaran, sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging, lalu diyakini sebagai agama yang dia beragama dengannya. Kemudian tanpa disadari, perlahan-lahan mereka menyelisi jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Awalnya kecil. Antum lihat bid'ahnya Khawarij, kecil kan, dari mulai berzikir apa? Zikir jama'i di Masjid Kufah. Zikir dianjurkan dalam Islam, tapi berjamaah dan juga ada pemimpinnya yang memimpin untuk berjamaah, enggak ada dalam Islam. Maka ditegur oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan ternyata orang-orang yang zikir jamaah itu bergabung dengan siapa? Khawarij, untuk memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Awalnya kecil. Dari zikir jamaah ini bid'ah idhofiyah, zikirnya dianjurkan, tapi kaifiyat, caranya, bilangan Nabi nggak sebutkan. Ketika mereka menentukan, ini namanya bid'ah idhofiyah ini. Awalnya kecil, lama-kelamaan jadi besar, jadi keyakinan, dia nggak bisa keluar dari bid'ah itu. Akhirnya bergabung dengan Khawarij. Ini penjelasan para imam, masya Allah, dalam menjelaskan ini. Dan mereka mengetahui, mereka mengalami itu, hidup dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Dia tahu sesatnya mereka. Jadi nggak boleh kita menganggap, oh ini baik, nggak apa-apa. Jangan anggap sesuatu yang baik nggak ada contoh dari Nabi. Kita semua harus kembali kepada contoh Nabi SAW. Kalau Nabi contohkan, kita ikut. Kalau enggak, jangan. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa setiap bid'ah sesat. Sesat itu melekat pada bid'ah itu. Maka kita hati-hati. Seorang talibul ilm harus hati-hati.